Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu hanya Tuhanlah yang dapat mengabulkan doa. Sekali lagi, hanya Tuhanlah yang dapat mengabulkan doa. Nah, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama merenungkannya dengan membaca Matius pasal 7, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 11. Sebelum kita membacanya, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Biarlah kasih karunia-Mu menolong kami sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dan dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan bahwa hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, persoalan meminta ini sesuatu yang melekat atau hidup di dalam kehidupan setiap manusia. Setiap manusia pasti identik dengan meminta, karena permintaan ini penting bagi seseorang untuk menjalankan kehidupannya. Permintaan ini bisa permintaan dalam tuntutan yang jauh lebih besar atau sederhana. Tapi ada orang yang sampai keseringan selalu ingin meminta, dan meminta. Lalu mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum didapatkan, sesuatu yang dibutuhkan. Itu bagian dari kehidupan setiap orang. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Jadi manusia pasti membutuhkan jawaban, membutuhkan pertolongan, mengharapkan apa yang dia minta itu terpenuhi. Nah, permintaan ini menjadi banyak. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beragam. Dan satu orang manusia saja, dia membutuhkan kebutuhan yang luar biasa. Kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan yang harus segera, atau kebutuhan yang masih ditunggu, dinantikan. Tetapi manusia tidak bisa menghindar dari yang namanya jawaban dari kebutuhan hidupnya. Minta maka dirindukan akan diberikan. Nah, namun demikian saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, karena begitu banyaknya kebutuhan manusia, begitu rumitnya pergumulan manusia, seringkali manusia menganggap atau merasa bahwa permintaannya selalu ditolak. Permintaannya selalu tidak bisa diterima. Dia merasa bahwa dia hidup sendiri. Apalagi
dia berhadapan dengan keadaan yang begitu sulit. Dia ada dalam satu pergumulan yang begitu berat. Dia akan merasa bahwa siapa yang mau tolong saya? Siapa yang mau berikan kepada saya pertolongan, penghiburan, kekuatan untuk melewati ini pergumulan, melewati tantangan kehidupan. Demikian juga ketika manusia mau mencari segala sesuatu yang dia butuhkan. Misalnya ada anak muda yang mencari pekerjaan. Dia merindukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu kok belum didapatkan. Sepertinya jalan buntu. Ya. Jadi ini persoalan yang krusial, apalagi di dalam konteks kehidupan masa kini. Kalau tidak ada uang, maka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sangat bergantung dengan yang namanya uang. Manusia sangat bergantung dengan pekerjaan, sesuatu yang pasti, ya. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang memungkinkan dia untuk bisa berpikir yang lain. Karena kebutuhan yang begitu banyak membuat manusia ini merindukan supaya masalah yang dia jalani saat ini terselesaikan, lalu dia pergi untuk mengurusi masalah yang lain lagi. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, dia kadang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga berpikir untuk keluarganya. Bagaimana pergumulan seorang bapak ketika dia berpikir tentang pergumulan rumah tangganya, ketika dia bergumul untuk kebutuhan anak-anaknya, istrinya, atau pergumulan dari seorang ibu, seorang mama yang merindukan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Jadi kebutuhan ini datang bukan hanya untuk kebutuhan personal pribadi, tetapi juga untuk keluarga, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita rindukan. Bahkan ada kebutuhan yang jauh lebih besar dari itu. Kebutuhan itu ada dalam tugas tanggung jawab kita, ada dalam permasalahan-permasalahan orang-orang di sekitar kita yang kita lihat. Kita peduli kepada mereka. Jadi setiap orang terus menaikkan permohonan doa, meminta kepada Tuhan. Ya. Paling tidak bangun pagi dia berdoa. Dia mau bekerja dia berdoa. Dia mau lakukan apapun dia berdoa. Artinya aktivitas meminta ini sudah melekat dengan kehidupan seseorang. Lalu pertanyaannya, apakah permintaannya ini dikabulkan atau tidak? Apakah ketika dia mencari dia mendapat? Nah, bagaimana kalau belum dapat? Bagaimana kalau dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia harapkan, yang dia butuhkan? Hal pengabulan doa ini adalah bagian dari pesan Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Sebenarnya di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai pegangan, bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Yesus adalah sumber jawaban itu. Yesus adalah sumber jawaban di dalam permohonan kita, permintaan kita, di dalam doa kita. Banyak orang berdoa, tetapi dia belum menetapkan iman hatinya untuk mengakui bahwa hanya Yesus sumber jawaban. Jadi kalau kita benar-benar ingin menghidupi iman kita, kita harus masuk dalam satu pemahaman, yaitu hanya Yesus sumber jawabanku, sumber pertolonganku.
sumber pengabulan doa manusia. Lalu pertanyaan kritisnya, bagaimana kalau itu belum terjawab? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, manusia selalu menginginkan supaya setiap apa yang dia doakan terjawab, terpenuhi. Tetapi kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah sumber jawaban kita, maka kita membutuhkan waktu jawaban dari Yesus sang sumber jawaban. Iman kita akan diuji untuk memahami benar-benar bahwa Yesus adalah sumber jawaban kita. Persoalannya kita terbatas untuk memahami sumber ini. Kita mengharapkan supaya jawaban itu segera, cepat, bahkan jawaban itu langsung besar. Tetapi sumber jawaban ini lebih tahu, lebih menentukan bagaimana aliran berkat jawaban itu diberikan kepada kita. Saya membayangkan, menganalogikan satu hal seperti ini. Kalau kita berdoa, kalau kita mengharapkan adanya air, tapi kalau air ini dicurahkan dengan cara hujan yang lebat berlebihan, maka manusia juga bisa binasa akibat curah hujan yang begitu lebat. Atau kalau air ini dia bisa berlimpah-limpah, manusia menikmati. Tetapi kebutuhan manusia ini juga terbatas sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kalau air ini didapatkan dalam konteks yang lebih besar, maka dia mengakibatkan banjir, dia mengakibatkan longsor, dan manusia mengalami bencana-bencana untuk yang lain. Artinya bahwa harus ada kuasa yang mengatur bagaimana air ini, curah hujan ini diberikan kepada manusia. Kebutuhan manusia ini beragam, dan kebutuhan manusia ini kompleks. Manusia membutuhkan jawaban itu sesuai dengan porsi konteksnya masing-masing. Tapi ada manusia yang serakah. Ada manusia yang menginginkan untuk lebih dahulu menikmati berkat yang dia miliki. Kadang Tuhan memberikan jawaban itu di tangan orang-orang yang dipercayakan untuk menikmati berkat. Tapi manusia susah untuk berbagi. Kalau dia punya segala sesuatu, dia lebih suka untuk menikmati sendiri, dan dia tidak mau berbagi dengan sesama. Padahal pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan juga bisa melalui manusia, sesama kita. Kita mengharapkan Allah memberikan kepada kita jawaban itu. Padahal jawaban itu juga disediakan Allah di dalam diri sesama kita. Ada lingkaran sirkulasi siklus yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu Allah, manusia, dan sesamanya kembali kepada Allah. Allah menjadi sumber tujuan jawaban kehidupan, dan Allah mempercayakan jawabannya kepada manusia. Tetapi manusia di dalam relasi dengan sesamanya, bahkan dengan alam semesta, manusia ini serakah, dan akhirnya dia tidak bisa berbagi dengan sesama. Nah, itu pergumulan untuk analogi air ya, yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Nah, bagaimana dengan kebutuhan personal? Selagi manusia masih hidup, bernapas, berarti pertolongan Tuhan masih ada bagi dia. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber jawaban.
Kita sering berpikir bahwa segala sesuatu harus seperti ini, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhan punya waktu sendiri, Tuhan punya ketetapan sendiri untuk menganugerahkan pengabulan doa yang kita naikkan kepadanya. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu kita harus tenang di kaki Tuhan dan mengimani satu hal yang penting, bahwa hanya Yesus sumber jawabanku. Kapan jawaban itu datang? Sesuai dengan ketentuan sumber jawaban itu. Bukan kehendak kita, melainkan kehendak Bapa sajalah yang terjadi. Artinya bahwa jawaban-jawaban Tuhan itu lebih relevan, lebih tepat, lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita maunya sekarang, tetapi Tuhan menghendaki jawaban itu datang di waktu yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau jawaban itu datang sekarang, kita belum siap untuk menerimanya dan mengelolanya. Itu pergumulan dari setiap orang. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah kunci jawaban. Kalau manusia tidak menemukan kunci, maka dia tidak bisa membuka pintu. Manusia membutuhkan kunci untuk membuka pintu. Bahkan pintu rumahnya sendiri, dia membutuhkan kunci. Di sini pengertiannya ada ketergantungan kepada jawaban Allah, jawaban Yesus bagi kita. Manusia harus bergantung kepada kunci kehidupan supaya dia bisa mendapatkan jawaban-jawaban dalam pergumulannya. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak sekedar berdoa, tetapi kita mengakui bahwa Yesus adalah sumber jawaban kita. Yang kedua, Yesus adalah kunci jawaban doa kita. Kalau dia kunci, hanya dia yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak boleh mencari kunci-kunci yang lain. Apa yang dimaksud dengan kunci-kunci lain? Beriman kepada hal-hal duniawi, memakai cara-cara yang tidak sesuai untuk meraup keuntungan. Karena kita tidak sabar terhadap jawaban Tuhan, kita mulai memakai cara kita sendiri dengan mengorbankan sesama kita untuk mendapatkan satu jabatan, dengan mengorbankan orang lain untuk supaya kita menikmati sesuatu yang kita bilang berkat. Nah, tindakan-tindakan seperti ini justru akan membawa kita kepada kutuk dan kehancuran. Bersabar, tenang. Tenang melihat Yesus sebagai sumber jawaban, bersabar mengikuti segala sesuatu untuk mendapatkan kunci jawaban kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita pertolongan. Supaya kita jangan menggunakan cara-cara yang salah untuk mengelola kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi, Yesus adalah sumber jawaban. Yang kedua, Yesus adalah kunci jawaban. Yang ketiga adalah jawaban itu datang supaya kita mengikuti kehendak Allah, mengikuti rencana Allah, dan mengikuti jalan Tuhan. Jawaban itu tidak datang supaya kita bersukaria, bersenang-senang untuk kenikmatan diri sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Itu salah. Jawaban doa itu datang supaya kita menikmati berkat Tuhan ini dengan rasa syukur. Menikmati berkat Tuhan dengan penuh pujian dan penyembahan kepada Allah. Jadi, Yesus adalah sumber jawaban kita. Yesus adalah kunci jawaban kehidupan kita. Dan jawaban itu harus diterima sebagai dasar rasa syukur kita atas kasih sayang Tuhan.
Itu tidak boleh lupa diri untuk semua yang kita dapatkan. Jadi, pengabulan doa itu relevan dengan kelakuan hidup kita, tindakan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa berkat yang kita terima, jawaban yang Tuhan anugerahkan, itu untuk disalahgunakan untuk kepentingan kita sendiri. Tapi semuanya harus didasarkan kepada sumber jawaban, kunci jawaban, dan rasa syukur yang mendalam sebagai penerima berkat jawaban daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, supaya kita menyadari betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita juga jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dia adalah Alfa dan Omega yang menentukan awal dan akhir. Apabila dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Apabila dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka pintu. Dan dia adalah sumber jawaban kita. Dia adalah kunci jawaban kita. Dan terimalah berkat Tuhan itu dengan rasa syukur. Dan gunakan berkat Tuhan itu untuk kemuliaan namanya. Dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kita. Dan kita tetap kuat teguh bersama dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu menjadi landasan di dalam hidup kami, supaya kami tahu bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber jawaban, kunci jawaban kehidupan kami sudah berdoa. Amin.